Oke, halo teman-teman semua. Kita akan melanjutkan seri pembelajaran Golang dasar. Kali ini kita akan belajar tentang var. Oke, tentang variabel. Jadi di sini variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai. Jadi lebih seperti ember gitu ya. Jadi kita bisa menaruh apapun di ember gitu. Jadi wadah untuk menyimpan nilai. Nah, untuk variabel ini ada dua cara ya. Yang pertama pendefinisian tidak langsung dan yang kedua pendefinisian langsung. Oke, kita langsung praktek aja. Jadi package main, function main. Nah, kita buat misalnya var. Oke, kita buat pendefinisian tidak langsung. Kita buat var name. Misalnya tadi kan formatnya var, lalu namanya, lalu tipe datanya gitu ya. Var name, lalu tipe datanya string. Lalu name kita kasih nama, misalnya nama saya Fatul Muin. Nah, lalu kita coba print fmt.print ln name. Kalau kita jalankan, nah maka dia akan mengeluarkan isi dari name, yaitu Fatul Muin. Nah, ini pendefinisian tipe datanya harus sesuai ya di Golang. Kalau misalnya ini Fatul Muin, ada kutipnya, ini berarti string. Kalau kita ubah nih, value-nya misalnya 200 gitu ya. Ini kan integer gitu ya. Nah, ini udah merah nih. Kalau kita jalanin, cannot use 200. Tipe data integer as type string in assignment. Di assignment-nya string, tapi kita isi integer, berarti nggak bisa. Jadi kalau kita mau isi 200, berarti ini harus kita ubah ke integer. Nah, maka kita jalanin. Oke, baru berjalan lagi. Nah, ini pendefinisian tidak langsung. Oke, sekarang kita coba praktek pendefinisian langsung. Pendefinisian langsung var nama tipe data value. Jadi kita bisa seperti ini, var namanya misalnya name, lalu string lagi, itu tipe datanya, lalu kita langsung isi value-nya. Misalnya muin. Nah, kalau kita fmt.print ln name, nah isinya akan keluar muin. Gitu ya. Nah, kita juga bisa pendefinisian langsung ini caranya seperti ini. Misalnya kita umur ya, age. Nah, pendefinisian langsung kita pakai titik 2 sama dengan age itu kan kita harusnya angka ya, berarti misalnya 30. Nah, fmt.println misalnya age. Nah, dia bakal muncul 30. Jadi bisa pendefinisian langsung menggunakan yang ini, yang age, atau juga yang ini. Var name string lalu isinya apa gitu. Itu tentang variabel, pendefinisian langsung dan tidak langsung. Oke, selanjutnya ini adalah konsep yang dianut oleh berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, kita ngoding di Golang ini kita buat seperti ini. Kita definisikan tipe datanya itu namanya menganut static type. Nah, teman-temannya bahasa pemrograman lain ada ini C# dan ada Java. Java juga seperti ini ya. Harus didefinisikan tipe datanya apa. Nah, kalau dynamic type itu tidak harus didefinisikan tipe datanya apa. Contohnya JavaScript, PHP, atau Ruby. Nah, kalau pada praktiknya Chrome. Oke, pada praktiknya misalnya tes. Nah, misalnya kita inspect. Oke, lalu di sini kita ke bagian konsol. Nah, di sini misalnya kita let name sama dengan JavaScript. Nah, ini saya bikin variabel name, isinya JavaScript. Nah, kalau saya panggil name,
Nah, dia bakal muncul ya JavaScript. Lalu kalau misalnya name-nya saya ganti jadi 100 gitu ya. Nah, dia bakal saya panggil lagi name, dia bakal muncul 100. Nah, jadi ini bisa kita ubah-ubah ya isi dari variabel name ini. Nah, kalau misalnya digolang itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita udah definisikan string, ya kita harus string. Tapi kalau kita definisikan integer, ya harus integer. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tentang tipe data. Tipe data ada banyak ya, tapi di golang ini kita akan sering menggunakan 4 tipe data ini, yaitu string, yang kita sudah praktik, lalu ada integer, yang bilangan bulat, bool atau boolean, ada true, ada false, lalu ada float 64, yaitu yang ini ya, sampai koma gitu ya, 3,14, 21,5 gitu ya. Jadi lebih spesifik, lebih dalam, lebih dari integer. Oke, untuk penjelasan tentang variabel sampai sini. Dan mungkin satu lagi ya, kalau misalnya kita definisikan, kita definisikan name string misalnya, tapi name-nya itu belum kita isi value-nya kan, jadi kan kosong ya. Berarti ketika kita panggil fmt println name, maka yang dimunculkan adalah, nah kosong ya. Yang dimunculkan adalah default value. Jadi default value dari string adalah kosong. Lalu kalau integer, default value-nya adalah 0. Kalau boolean, default value-nya adalah false. Lalu kalau float 64, default value-nya adalah 0. Jadi default value adalah angka atau isian dari variabel yang tidak kita isikan. Cukup sekian penjelasannya, sampai jumpa di video selanjutnya.